Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para subscriber Bang Suro Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keadaan sehat, mempunyai rezeki yang barokah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sebetulnya itu nggak mau komen ya, tapi ya apa maneh kok beritanya ngono-ngono terus. Jadi antara perseteruan PM ya sama GS ya, sebetulnya mereka ini kalau menurut saya, asumsi saya itu ya podo punya bener juga dan punya salah masing-masing. Jadi begini maksudnya, harusnya mereka itu tidak melakukan hal-hal semacam itu karena ya mereka itu mempunyai kalau GS itu kan juga punya santri, punya dia sebagai panutan lah intinya. Begitu juga dengan PM ini ya. Jadi harusnya mereka lebih bijaksana harusnya. Ya kalau saya mau mengomentari tentang apa yang menjadi topiknya, itu kan PM ini mengajak untuk pembuktian ya. Setahu saya sih kalau memang itu murni menggunakan kekuatan doa ya, doa itu bukan sulapan juga gitu. Jadi tidak seketika itu juga langsung ada reaksinya, tidak begitu juga. Begitu juga dengan GS ini ya. Jadi kalau memang toh dia melakukan pengobatan melalui doa ya, siapa sih yang tidak percaya dengan kekuatan doa ya, semua itu pasti, termasuk saya pun juga percaya kekuatan doa itu bagaimana begitu dahsyatnya ya. Cuma jika pada saat melakukan praktek ya, terus dia itu mengakali gitu, atau menggunakan trik-trik yang mungkin itu dianggap sama PM ini adalah trik sulap ya mungkin itu kekeliruan ya, tidak pas lah. Bahkan kalau dibalut dengan doa-doa sehingga mau menggiring opini bahwasanya ini merupakan kekuatan ini dan sebagainya, padahal dia menggunakan trik. Nah itu yang saya rasa tidak pas. Tapi kalau dia murni dia menggunakan kekuatan doa, nah, saya rasa itu bagus ya, karena saya yakin dan percaya sih kalau kekuatan doa itu begitu maha dahsyatnya. Terus nggak nyambung gitu loh, kalau menurut saya nggak nyambungnya di sini. Si PM ini menggunakan logika ya, akal ya, sedangkan di GS ini dia cenderung berdalih menggunakan gaib ya. Akal sama gaib ini nggak bisa nyambung gitu loh. Kalau menurut saya nggak, ya bahkan memang tidak bisa nyambung. Karena apa? Contohnya ini ketuhanan ya, ilmu ketuhanan ya.
saya dengan sang pencipta saya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan termasuk gaib, ya. Bahkan Allah mempunyai sifat gaib juga. Tapi dia wujud, nah gitulah. Wujud kita bako, nah gitu. Ya itu yang tahu adalah diri kita sendiri gitu loh. Ya kalau memang trik dibalut dengan ayat-ayat itu menurut saya kurang pas. Tapi kalau itu murni kekuatan doa, ya is okay lah. Memang ya semua kita harus berpasrah gitu loh. Baik ya, kembali ke topik ya. Jadi menurut saya kenapa kok saya bilang tidak bijaksana? Mereka semua punya penganut ya. Jadi mereka semua mempunyai subscriber, dia menjadi panutan. Panutan itu ya pemimpin lah, pemimpin. Jadi ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Kalau menurut saya, seorang pemimpin itu harus mempunyai yang namanya hasto broto. Nah, hasto broto. Hasto itu 8, broto itu apa? Sifat atau lelaku ya, yang harus dimiliki seorang pemimpin. Itu harus itu. Jadi bukan harus cuma sekedar tahu, tidak, tapi harus dimiliki seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin itu menauladani atau mengejawantahkan dalam kepemimpinannya, gitu, hasto broto ini selamatlah dia. Karena pemimpin itu sebetulnya berat loh tanggung jawabnya. Nah, sebagai umaro itu sangat berat sekali. Hasto broto, hasto itu 8, broto itu sifat atau perilaku, ya, ketentuan. Ya. Yang pertama, seorang pemimpin itu, ya saya jelaskan dulu ya, hasto broto itu ada 8 ya. Yang pertama adalah matahari, gitu, bulan, langit, bumi, air, api, angin, tanah. Jadi ada 8. Saya kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah matahari. Ya. Matahari itu, seorang pemimpin itu harus meniru matahari. Ya. Matahari ini memiliki sifat panas dan menyeluruh. Nah, gitu loh. Jadi ketika seorang pemimpin meniru atau mengejawantahkan sifat dari matahari, berarti dia harus bisa untuk merangkul atau memberikan istilahnya itu memberikan pengayoman ya, pengayoman kepada semua yang dipimpin, gitu loh. Jadi tidak tebang pilih lah intinya di situ. Yang kedua adalah bulan. Nah, bulan ini bulan ini selalu bersinar di malam hari, gitu loh. Jadi seorang pemimpin kalau mengejawantahkan bulan, itu adalah seorang pemimpin itu harus bisa memberikan solusi. Nah, biasanya itu memberikan penerangan di kegelapan malam. Nah, cahaya. Terus yang ketiga adalah bintang. Nah, bintang ini kalau pada era-era terdahulu itu digunakan sebagai penentu tanggal atau penunjuk arah. Nah, biasanya gitu. Jadi bintang ini kalau seorang pemimpin itu harus bisa menunjukkan arah ya, mau dibawa kemana yang dipimpin ini. Nah, gitu loh. Itu perwujudan dari bintang. Nah, tadi sudah 3 ya, matahari,
bulan, bintang, apalagi langit. Nah, langit itu luas, nah gitu. Jadi tak terbatas gitu. Yang dimaksudkan di sini ketika seorang pemimpin harus bisa menerapkan sifat daripada langit ini adalah seorang pemimpin harus mempunyai pemikiran yang sangat luas gitu. Jadi dia mampu memberikan satu solusi terhadap satu permasalahan yang dialami oleh yang dipimpin. Begitu. Itu yang keempat ya, apa tadi itu? Langit. Nah, sekarang air. Air itu yang saya ambil contoh adalah samudra, karena apa ya, sebagian dari wilayah dan sebagian dari jagat ini kan antara daratan dengan lautan itu masih banyak lautan kan gitu. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat seperti samudra ya. Jadi apa ya, filosofinya itu kalau samudra itu segala sesuatu itu pasti akan ditampung oleh samudra, laut, baik itu sampah, baik itu apapun lah, pasti akan ditampung. Tetapi samudra ini dia selalu meminggirkan sampah-sampah itu gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya kalau di tengah laut itu kotor, nggak ada ceritanya. Yang ada cerita itu kalau di pinggir pantainya itu kotor. Nah itu. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai sifat seperti itu, ati samudro. Nah, dan pemimpin tidak boleh marah ketika dia diolok-olok, ketika dia dicaci maki, tidak boleh marah-marah. Ya. Legowo intinya gitu. Air itu perwujudan dari air ya. Selanjutnya adalah apa itu? Angin ya, angin itu dia selalu memberikan satu kesejukan. Nah, tanpa dilihat, angin itu kan nggak bisa dilihat nih, tapi dia mampu kita rasakan. Nah, seorang pemimpin harus seperti itu. Jadi dia harus bisa memberikan satu kesejukan dan hadir pada saat dibutuhkan gitu. Jadi angin ini bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Itulah seorang pemimpin ya. Selanjutnya adalah apa tadi? Air, angin, api. Nah, api ini bersifat panas ya. Kalau menurut saya sih perwujudan pengejauhantaan dari api ini adalah seorang pemimpin itu harus bisa berlaku adil ya, adil terhadap segala sesuatu yang diputuskan ya. Kenapa kok perwujudan dari api? Karena api ini kan sifatnya panas. Nah, ketika seorang pemimpin itu mampu untuk mengambil satu keputusan yang tepat ya, di saat yang tepat pula, maka dia bisa menggunakan agninya ini, agni itu api ya. Itu. Yang terakhir adalah tanah atau bumi ya. Bumi ini apa ya, segala sesuatu itu pasti bermunculan dari bumi ya, gitu loh. Jadi seorang pemimpin ketika mengejawantahkan perwujudan dari Hastobroto yang bumi ini, maka dia harus bisa memberikan pengayoman, memberikan sandang, pangan, papan ya, kepada yang dipimpin gitu. Dan bumi ini sifatnya pun juga apa namanya, nerima yang pandum lah. Mau dikasih apapun di bumi juga tetap dia terima. Jadi tidak ada apa jenis penolakan, tidak ada apa namanya, like in dislike ya, intinya kayak gitu. Ya, baik ya rekan-rekan, mungkin apa yang saya sampaikan ini ya bukan sebagai acuan, ini hanya sebagai apa ya,
apa yang saya tahu ya. Makanya jikalau ada mungkin kurangnya saya dalam menyampaikan itu karena keterbatasan dari ilmu yang saya miliki. Terima kasih kepada rekan-rekan saudara-saudaraku yang telah membantu untuk berkembangnya channel ini, yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan channel ini berkembang maka akan membawa kemaslahatan bagi diri pribadi saya dan juga umumnya kepada semua yang ada di sekitar kami. Baik, terima kasih atas waktunya ya, terima kasih atas apapun yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami selalu bisa menjaga amanat ini dan selalu bisa membagikan apa yang kita dapatkan ya. Satu khut dari saya, jangan pernah menunggu kaya untuk berbagi. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah waridho wal naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.